Halo pemirsa, kali ini saya bersama Bang Yosef lagi nih. Selamat datang ke Cokro TV Bang Yosef. Halo, ketemu lagi. Ya, ini kan lagi rame soal Madam Koni Bakri ya. Kan beberapa hari ini setelah Hasto jadi tersangka, jadi kan rame tuh bahwa ada isunya, ada video tentang skandal para elit-elit politik sekitarnya Jokowi gitu loh. Ya, Koni baru-baru ini mengklaim punya dokumen rahasia yang dititipkan oleh Hasto kepada dia, terus itu akan diklaim akan menjadi bom waktu. Dan sekarang rahasia itu tersimpan, dinotariskan di Rusia gitu. Nah ini gimana Bang Yosef melihat, tanggapan Bang Yosef seperti apa melihat semacam klaim-klaim dari orang seperti Bu Koni ini, Madam Koni ini? Sejauh yang saya amati, Ibu Koni ini rajin jualan A1 ya, informasi A1 ya. Nah, sedangkan di intelligence kita tahu bahwa A1 itu tidak untuk dijual ke publik gitu ya, tidak untuk dipamerkan ke publik. Itu kan informasi yang hanya ada di komunitas intelligence untuk dipelajari dan kemudian berakhir pada perumusan suatu kebijakan, action apa yang harus dilakukan. Jadi justru aneh kalau ada orang jual-jual bahwa saya punya informasi A1, bisa diduga dengan sangat kuat bahwa orang ini sebetulnya tidak punya informasi itu gitu loh. Dengan kata lain, apapun yang dikatakan oleh Bu Koni ini kan banyak hal yang kemudian kita lihat tidak sesuai ya, tuduhan bahwa ya, bisa keluar dari mulut seorang Ibu Koni bahwa Prabowo akan dibunuh gitu, digantikan Gibran. Itu kan keluar yang analisa semacam ini. Itu kan bukan kata saya, kata Ibu Koni sendiri gitu loh. Bahwa kemudian dia bermanuver juga untuk menjadi Wamenhan, itu juga satu fakta yang dikatakan juga bukan oleh saya, oleh Ketua TKN, Rosan Ruslani gitu loh. Nah ini untuk mengcounter apa-apa yang Bu Koni sendiri tuduhkan, yang kemudian faktanya kita tahu bahwa sejak Pilpres itu yang bersangkutan nggak ada di Indonesia, lebih banyak di Rusia. Jadi yang ingin saya katakan, sulit untuk membedakan mana yang provokasi, mana yang fakta ya. Atau bluffing. Ini bluffing. Atau bluffing. Ya. Hoax. Jadi kalau sekarang mengatakan ada rahasia ini, rahasia itu, ya saya sepakat dengan berbagai pihak lain, pengamat lain sudah makanya dibuka saja, nggak ada rahasia. Kok kalau urusan negara ya, kenapa mesti dirahasiakan? Buka saja. Lalu kenapa nggak dibuka gitu loh? Lalu kenapa mesti dinotariskan? Di Rusia pula. Di Rusia juga dinotariskannya di Rusia. Apakah ini kemudian mau dialihwariskan ke siapa? Dia kan nggak ngomong ya. Kalau dinotariskan artinya kan mau dilindungi hak atas data tersebut, dan kemudian jika terjadi apa-apa maka hak atas data tersebut akan ke siapa, begitu kan? Kira-kira kan begitu. Nah ini kan nggak dijelaskan juga konteksnya apa, mengaitkan notariat Rusia. Nah jadi memang ya kita tunggu aja sampai Ibu Koni sendiri menyampaikan fakta-fakta apa yang menurut versinya itu adalah rahasia gitu loh. Adalah sesuatu yang oleh juru bicara PDIP Mas Guntur Romli ya, akan menggegerkan. Ya segeger apa itu kan hanya bisa terbukti until otherwise stated kan. Iya. Jadi kesannya spekulasi semua. Betul, kesannya jadi sekarang ini kayak bluffing aja, kayak gertakan. Dan yang menarik itu bukan hanya ke Jokowi ininya ya, bluffingnya, tapi juga ke keluarganya. Dan dalam acara podcast dengan Abraham Samad kan Bu Koni bilang, ngasih warning ke Bu Iriana. Bu Iriana, jangan santai dulu Bu, katanya ini nanti juga bisa kena ibu nih gitu. Terus kemudian dia menyebut Mulyono yang nggak tahu diri dan seterusnya, karena kan Bu Koni ini kan menyebut dirinya sebagai pengikut setia Bu Mega lah gitu ya. Jadi Madam Koni ini menyatakan Mulyono ini nggak tahu diri dan seterusnya. Terus ini menurut
Bang Yosef, ini apakah menjadi sinyal bahwa ini skala dan intensitas dan eskalasi konflik antara katakan aja PDIP atau Bu Mega dengan atau Hasto ya dengan Jokowi itu kedepannya ini makin makin intens dan makin kasar, makin vulgar atau bagaimana? Bagaimana kita membaca bluffing-bluffing yang atau klaim-klaim semacam itu? Ya nggak bisa lain, yang rasional adalah fakta bahwa Sekjen ini kan sedang dalam proses. Sprindik itu kan, diknya itu kan penyidikan. Jadi dimulainya penyidikan. Penyidikan artinya kan dalam yang terkait dengan Pak Hastonya ini ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan sudah bahkan sudah putus dan sudah apa namanya eksekusi di lapas kan. Tapi yang kasus Mas Hastonya ini kan dimulai ini sekarang untuk menemukan bukti-buktinya gitu loh, ya kan. Nah, saya kira yang rasional ini yang mau coba diganggu melalui bluffing-bluffing seperti ini. Jadi artinya ini kalau Ayu lanjutkan, padahal sprindik udah keluar loh. Tapi seolah-olah ingin mengancam, menjadi seperti bahwa kalau Ayu lanjutkan, ini bluffingnya ini akan keluar, bluffing 2 akan keluar, bluffing 3 yang terkait Ibu Riana akan keluar, gitu-gitu. Jadi harus kita lihat urusannya mau kemana nih? Ke sini, ke proses penyidikan yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya sprindik di malam Natal kemarin. Walaupun kita masih harus melihat ya sampai seberapa jauh karena ini kan baru selesai tahun baru ya, artinya saya tidak tahu ada yang tahu Hasto ada di mana nggak sekarang, Pak Mas Hasto ada di mana nggak? Nah ini juga masih jadi pertanyaan ya. Ya. Jadi artinya kita tunggu aja. Ini kan kemarin eksekusinya oke lah tahun baru, sprintnya keluar di malam Natal, liburan. Nah ini kan tanggal berapa sekarang 2 ya, kita lihat ya dalam 2-3 hari ke depannya mesti ada lanjutan ini. Nah di balik yang disampaikan oleh Ibu Kode itu juga selain yang bluffing tadi kan juga apa line to take yang beliau sampaikan juga di kanalnya Akbar Faisal kan yang soal bahwa ada banyak kasus lebih besar, kenapa yang receh ini yang disoroti? Jadi seolah-olah dalam konteks cara berpikir itu ingin dikatakan bahwa ini politisasi gitu kan. Seolah-olah jadi begitu kan. Yang gede-gede aja gitu loh. Nah yang gede-gede ini katanya ini yang udah dinotariskan itu kan di Rusia itu yang mau dibongkar gitu loh ya. Kita tunggu. Publik menunggu itu. Jadi itu Bang, kalau tadi soal Hasto ya, soal Hasto tersangka, ini juga ada narasi ini saya lagi-lagi mengacu kepada keramaian yang ada di medsos ya, di X terutama. Jadi ada yang bilang Hasto ditersangkakan tapi tidak ditahan. Ini kan beda dengan Tom Lembong gitu. Itu menunjukkan bahwa KPK atau pemerintah sekarang itu sebenarnya jiper, takut sebenarnya. Karena kalau Harto tersangka dan kemudian langsung ditahan, itu nanti Bu Mega kan Bu Mega sudah melakukan itu tuh, menyatakan akan menggerutuk KPK, gitu kan, kalau Harto ditangkap. Terus jadi KPK takut atau pemerintah takut dengan movement semacam itu. Terus juga menunjukkan ya tadi yang disebut Bang Joseph, ini jangan-jangan memang nggak ada kasusnya, gitu. Ini politisasi atau kriminalisasi hukum, kriminalisasi terhadap Hasto, gitu, politisasi hukum, gitu. Bukan. Bang, saya tidak mengatakan tidak ada kasusnya jelas ada karena kalau masuk tahap sidik, menyelidik itu kan ingin melihat struktur kasusnya gimana sih. Sidik itu setelah struktur kasusnya kelihatan, dicarikan bukti-buktinya gitu loh, dikumpulkan bukti-bukti saksi-saksinya, dan penahanan atau tidak itu sebetulnya sangat terkait dengan ini gitu loh. Jadi, nah karena sudah keluar sidik dan bukti-bukti awalnya sudah ada, maka ini menjadi bukti-bukti awal ya, cross check konfirmasinya kan ada di dalam proses ini. Jadi menurut saya ini bukan diada-adakan, ini sudah ada. Hanya saja mereka mengkomplainnya kan, ya ilah ini kan kasus berapa 2,5 miliar. Kenapa sih nggak ngurusin yang ya puluhan triliun, yang triliunan, yang puluhan miliar, ratusan miliar gitu loh. Jadi dibelokin gitu loh bahwa ini bukan skala prioritas sebetulnya. Oleh karena bukan skala prioritas, maka dimainkan narasi bahwa ini politisasi gitu loh.
seolah-olah dilihat hanya dari sisi besarnya gitu loh. Padahal bukan itu. Tapi ancaman terhadap stabilitas itu juga soal lain. Dan itu sepenuhnya pemerintah berhak menentukan yang mana. Yang strategis atau tidak. Jadi strategis tidaknya satu kasus hukum itu tidak hanya dilihat dari besar kecilnya nilai. Kalau dalam hal korupsi ya sekian ratus miliar, sekian triliun lawan 2,5. Nggak hanya itu. Tapi kalau dia punya dampak terhadap stabilitas politik itu hitungan lain. Ini strategic thinking, Ya, ya. political thinking, gitu loh. Ya, ya, ya. Nah, terus ini Bang, saya mau kembali ke soal Bu Kony nih. Karena kan Bang Joseph kan termasuk yang sangat intens mendalami dunia dan juga terlibat dalam dunia intelijen ya. Bahkan kanalnya pun analisis intelijen. Kanal YouTube-nya Bang Joseph kan analisis intelijen. Nah, ini kita berhadapan dengan sosok yang mengklaim dirinya atau dikenal luas sebagai ahli militer dan ahli intelijen. Nah tapi Bu Kony itu sosok yang intelijen yang selalu, ahli intelijen yang selalu mengumbar punya info A1 gitu. Nah ini sebenarnya kalau gimana Bang Yosef melihat ini dari segi, tadi sudah disinggung ya, tapi saya ingin Bang Yosef mengelaborasi lagi dari segi perspektif intelijen gitu ya. Klaim-klaim semacam ini itu gimana, itu seberapa jauh kita bisa nanggapi dengan kita anggap ini sesuatu yang serius gitu, reliable nggak gitu, terlalu meyakinkan nggak sih kayak gitu-gitu itu gitu. Intelijen itu kan soal kepentingan, Mas. Soal kepentingan dan tabrakan kepentingan kan sebetulnya salah satu titik pandangnya ada di situ. Jadi apa sih kepentingan Ibu Kony ini sebetulnya harus dilihat dari latar belakangnya juga. Jadi kalau kita kembali ke awal Pak Prabowo sebagai Menhan, itu kan kemudian ada ribut-ribut soal satu PT lah, TM apa gitu ya, yang dibentuk gitu lah, untuk sebetulnya melakukan kajian. Ini lebih PT ini sebetulnya bentuknya PT, tapi dia fungsinya lebih melakukan kajian mana alutsista yang cocok untuk kita atau tidak gitu loh, yang sesuai dengan perencanaan atau tidak. Nah kemudian ya kita tahu ujungnya dalam hal kepentingan TNI AU kan kita beralih sebetulnya dari Rusia kembali ke Barat, ke NATO, ke standar NATO, Rafale itu. Ini semua ada kajian yang strategis bahwa selama kita menggunakan perangkat atau alutsista dari Rusia ini ada masalah dengan operation centric network kita. Jadi operation centric network itu kan alutsista itu harus bisa saling ngobrol gitu loh. Ngobrolnya apa? Data. Nah, alutsista ini kan punya sebutlah ideologinya masing-masing gitu loh, punya apa namanya teknologinya masing-masing. Nah ini nggak ngobrol kalau pakai SU, misalnya dia harus komunikasi dengan kapal perang, itu nggak bisa, harus ada lagi interface-nya macam dia repot gitu loh. Karena standar avioniknya beda, bukan standar avioniknya NATO Barat. CSU dengan F-16 juga susah ngobrol. Bayangin kalau sama-sama lagi satu operasi ini nggak bisa ngobrol gimana? Ini bahasa gampangnya ya. Nggak bisa ngobrol dengan kapal perang gimana gitu loh. Nggak bisa ngobrol dengan base station gimana. Itu salah satu, saya kira salah satu ya yang pertimbangan kenapa Pak Prabowo akhirnya menengok kembali ke alutsista dengan teknologi NATO. Nah tapi kita tahu bahwa di 2003 itu kan kita tahu-tahu melakukan kontrak itu kan SU 27 sama 30. Delivery-nya itu 2003 atau 2023? 2003. Itu era kepresiden 2003, silakan dicek aja. Gus Dur udah selesai itu. Tinggal dicek aja itu era kepresiden siapa. Dan Ibu Kony dekat dengan siapa. Ya itu dicek aja. Lah kemudian cerita ini kemudian ada revisi di pemerintahan Pak SBY gitu. Nah masalah avionik yang tadi kita bicarain itu gitu loh. Nah, sehingga di cycle kontrak kedua di 2017 itu kan ada klausul yang
intinya adalah customization. Jadi mereka bersedia. Kita kan mau pakai yang Gen 4 Plus, yang 35 nih. Tapi klausul itu jadinya diberikan ke kita, artinya intinya klausul itu bahwa avioniknya ini bisa menggunakan standar barat. Tapi kan ternyata tetap Pak Prabowo nggak pilih itu kan, kita udah kontrak sign dengan Rafale gitu loh. Nah, kelihatannya kelompok lobbyis ini yang sejak 2003 itu dan ya sebagian kalangan tentu di keluarga besar TNI AU, tapi ini udah lewat generasinya ya. Kemudian kelihatannya sakit hati gitu loh. Nah, Ibu Koni ada di antara mereka. Jadi ada latar belakang kepentingan. Tadi kan saya buka dengan ini kan soal kepentingan. Alutsista itu soal kepentingan kok, kepentingan negara versus kepentingan brokers dan produsen. Itu stakeholdersnya lah. Nah, Pak Prabowo ada di kepentingan negara nih waktu beliau sebagai Menhan, apalagi sekarang sebagai presiden. Itu dari sisi teknologinya gitu loh. Nah, tentu geopolitiknya dan sebagainya tentang antara Barat dan Rusia ini soal lain lah gitu ya. Ya, artinya transfer teknologinya gimana dan sebagainya gitu. Supaya kita juga, karena kita kan menganut asas untuk ada transfer teknologinya juga, apakah itu bisa dilakukan atau tidak gitu ya. Itu hal lain lah. Jadi saya kira harus dilihat juga dari latar belakang ini. Kenapa pengamat militer satu ini begitu keras gitu ya dengan Menhan Prabowo pada saat itu, dan sekarang tidak berani secara langsung karena masih mencari pintu masuk, tapi yang dihantam presiden sebelumnya. Nah, kalau soal ini kita sudah tahu gitu loh. Jadi sekarang kan jangan memusuhi Prabowo, tapi musuhilah Jokowi gitu loh. kan itu sekarang kan mereka main dua sisi yang sebetulnya nggak jelas. Yang ini berkali-kali saya sampaikan di sini juga dan di beberapa podcast bahwa itu delusional, karena konsep besar pembangunannya itu kan nggak bisa hanya dikaitkan dengan Jokowi ansih sebagai manusia. Ini kan konsep pembangunan, ini kan sesuatu yang abstrak, yang diamini bahwa ini yang akan dijalankan karena baik bagi bangsa ini menuju 2045, dan itu yang lagi dijalankan. Jadi susah kalau kita mau memisahkan Jokowi sebagai ide dan Jokowi sebagai person, itu menjadi susah. Sehingga mereka sendiri sebetulnya juga, mereka yang ingin bahwa Jokowi di exclude gitu ya dari urusan apapun dalam pemerintahan ini, juga kesulitan mendefinisikannya apa. Jadi Jokowi harus nggak boleh keluar dari rumahnya, jangan lagi ketemu Prabowo atau apa, kalau dibikin list gitu ya kira-kira supaya konkret kan nggak jelas juga gitu loh. Apa termasuk Gibran gitu kan, ini kan wajah Jokowi juga kan ya. Astagita itu wajah Jokowi karena kelanjutan dari Nawacita. Apa ya, Astagita juga harus sebagai wajah Jokowi juga harus dihilangkan? Kan jadi definisinya sulit ini, Mas. Nah, itu menarik nih, Bang. Kalau kita lihat dari konteks sekarang ya, panasnya hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP atau Bu Mega yang makin kelihatan makin intens lah ya. Itu gimana dengan prospek mendekatnya PDIP ke Prabowo? Tadi kan Bang Yusuf bilang bahwa mereka pakai taktik nggak nyerang Prabowo dibaik-baikin, Jokowi diserang gitu kan. Nah, tapi yang menarik kan Jokowi ini ternyata ya saya nggak tahu apakah melakukan serangan balik atau pembalasan gitu ya. Tapi kan dia nanggapinya dengan lucu-lucu, seperti misalnya itu yang Bang Yosef kirim ke saya itu soal video Pak Jokowi yang itu loh, yang door itu kan. Oh iya. Ibu joget itu, yang Pak Jokowi door itu kan kemudian dibaca sebagai cara Jokowi membalas pemecatan terhadap dirinya oleh Bu Mega, oleh PDIP gitu kan. Dan setelah itu muncul kasus Hasto jadi tersangka gitu loh. Jadi ini orang mengaitkannya dengan cara Jokowi melakukan pembalasan. Nah, tetapi ini kan menunjukkan hubungan keduanya antara Jokowi dengan PDIP ya, dengan Bu Mega, faksi Hasto lah terutama, itu makin kasar, makin tegang gitu. Nah, ini gimana dampaknya terhadap
pemerintahan Prabowo ya, respon Prabowo terhadap Bu Mega. Saya kira pemerintah ini kan sudah kita singgung juga, dan di podcast lain saya singgung bahwa sebelum pemerintahan Prabowo itu kan pada intinya hanya menunggu in or out Ya. yang jelas. Nah tapi at the same time koalisi, kita sebutnya koalisi lah supaya nggak ini ya, koalisi pemerintahan ini juga tahu bahwa di dalam ini kan ada tiga kepentingan nih, tiga kubu. Kubunya adalah Megawati Hasto, yang kedua adalah Megawati Puan, yang ketiga adalah Megawati Prananda. Nah, yang Megawati Hasto ini menjadi leading. Ini ada kaitan historisnya bahwa Hasto itu sejak Pak TK di 2013 berpulang itu mengambil peran Pak TK. Bu Mega itu kan sejak ini kita bicara ke pertengahan 80 ya. Ini yang cerita Pak Beni sendiri. Jadi mereka itu kan memang direkrut untuk masuk ke dalam demokrasi yang dipersiapkan oleh Pak Harto. Ini kita kembali ke 80-an ya. Karena pada saat itu kan memang wind of change mulai berhembus. Dan kita tahu bahwa kita nggak bisa lagi pakai cara-cara demokrasi seperti pada saat itu gitu loh. Maka kalau ini saya sedikit flashback ya, supaya konteksnya jelas. Maka kalau kita pahami pada saat itu di balik penunjukan sekjen sipil, pertama Golkar, satu sipil, dua generasi muda yang namanya Sarwono Kusumaatmadja, waktu itu masih 40 tahun, sipil, itu menjadi sekjen, di mana posisi itu tadinya kan semua bintang 2, bintang 1 gitu ya, kalau kita tarik sampai ke tahun 60-an. Nah, itu sebenarnya angin perubahan pertama yang mulai ditangkap bahwa Golkar sendiri ingin dirubah. Gitu. Lalu mapping demokrasinya, mereka melihat Pak Harto dan Pak Ben ini melihat bahwa memang untuk kubu nasionalis ini harus PDI, belum PDIP waktu itu, PDI gitu loh. Sehingga menjadi oposisi yang terkendali untuk mendukung kekuatan nasionalis. Memang harus nasionalis yang leading, sehingga kekuatan Islamnya sebagai oposisi sebetulnya. Dan apalagi di era itu kan 84 kita sudah tahu kan, Situ Bondo kan, asal kekuatan oposisi Islamnya minus NU. Karena kalau ada NU bahaya nih gitu loh. Nah, kita udah tahu lah bagaimana guru kita itu bermanuver secara cerdas ya sejak Situ Bondo, dan kemudian menjadi dekat sekali dengan Pak Beni. Guru Gus Dur maksudnya ya. Gus Dur lah. Nah, kemudian di tahun 86, kalau Anda tahu, masih ingat, itu bulan November kan Pak Bung Karno dianugerahkan sebagai pahlawan proklamator. Ya, di istana Megawati diundang datang. Sebelum itu terjadi ada pertemuan di Kemayoran dan di Setiabudi Bandung. Ini di belakang layar. Antara TK dan Pak Beni gitu loh. 2 kali. Setiabudi itu di rumahnya Levana, mantunya dari Hartini ya. Mantunya Pak Karno dari Hartini yang di Bandung. Nah, intinya adalah Pak TK yang menjadi sekondan politiknya sudah sejak itu sebetulnya. Ini kita bicara 86 loh, belum 96 kuda tuli apa segala, belum, ini awal sekali. Nah, dari 86 itu kemudian terjadi gonjang-ganjing 93, 96 terpaksa jadi PDIP gitu. Kita udah semua tahu ceritanya lah ya. 93 itu kan sebenarnya awal yang dianggap sebagai awal perlawanan Megawati terhadap Orde Baru gitu loh. Tapi settingnya sebetulnya sebagai aliansi kaum nasionalis itu dari 80 sebetulnya. Gitu loh. Nah, tapi kan nggak terjadi, kita tahu lah, kemudian Beni Pak Harto gini, lalu Pak Harto beralih ke Islam karena ABRI 45-nya udah ada jarak gap, generations gap, satu. Kedua, lebih merah putih, lebih banyak orang-orangnya Beni yang juga didukung oleh Gus Dur sebetulnya dari sisi Nahdiyinnya gitu ya. Jadi agak susah sehingga membentuk ICMI gitu loh. ABRI-nya pun menjadi hijau gitu loh. Nah, ini udah era yang berbeda, permulaan 90. Jadi berantakan nih setting atau rencana demokrasi terkendalinya itu di tahun 80-an menjadi agak liar, dan Pak Harto lebih ke kelompok Islam kan, ICMI kan pada saat itu. Lalu beliau juga umroh, naik haji malah apa segala. Dan kemudian terjadilah itu. Bola liar ini kan berkembang terus nih.
Mega kan udah diajak masuk, tapi kan berkembang terus arus bawahnya mendukung Mega di 93 itu baru, dan itu gonjang-ganjing terus sampai 96, sampai akhirnya harus apa namanya menjadi PDIP lah. Sepanjang cerita ini kan ada yang namanya Pak TK sebagai sekondan politiknya Bu Mega sampai 2003, ya, sampai 2013. Ya. Beliau berpulang, kelihatannya tapi pada saat itu kan ada PDIP lagi di atas kan, era Jokowi mulai itu kan. Nah, kelihatannya Pak Sekjen ini melihat peluang itu gitu loh. Dan beliaulah yang bisa mengisi kekosongan sebagai sekondan politik terhadap Ibu Mega. Ini konteksnya kita bicara faksi Megawati Hasto tadi, Ya. yang sekarang menjadi anak sulung tanda kutip, sampai keluarnya sprindik di Desember 15 ya kemarin, Natal ya. Nah, sejak sprindik itu udah cerita lain tuh, tapi sampai sprindik itu jadi banyak sekali bersandar pada ini, sehingga membuat dua kubu lainnya yang adalah anak kandung tapi tiri ini menjadi sebetulnya agak sulit bermanuver karena sangat percaya dengan sekondan politiknya ini yang menjadi sekjen selama 10 tahun. Nah, inilah penjelasannya, harus ada penjelasan rasional kenapa bisa 10 tahun. Ya. Sementara kita tahu bahwa Pak yang jadi Mendagri udah meninggal itu Pak Cahyo ya, itu kan cuma 4 tahun. Pak Pram 5 tahun, Pak Cip 5 tahun. Tapi satu ini anak sulung ini bisa 10 tahun. Nah, jadi kelihatannya kalau kita kemarin singgung soal rekonsiliasi damai, rekonsiliasi ya, bukan pengambil alihan, karena sekarang narasi ini dibilang pengambil alihan, itu di luar ini. Rekonsiliasi damai yang didasarkan pada gagasan Pak Guntur dalam tulisannya di Kompas itu sebetulnya posisi ketum itu mengingat dua saudara tiri ini sebutlah belum siap, itu diambil alih, diberikan dulu kepada Pak Jokowi yang dianggap paling tepat. Tapi anak sulung ini nggak mau. Ya. Jangan Pak Jokowi. Ketumnya tetap bukan dalam mantra anak biologi Soekarno. Karena kalau Pak Jokowi kan anak ideologis, berarti kan bergeser. Sementara mantra ini kan diamini sekali oleh sang ibunda nih. Ini nggak bisa lain, harus anak biologi Soekarno. Karena ini memang dipersiapkan untuk anak biologi Soekarno, bukan untuk anak ideologis. Nah, tapi kalau orang tengah ini kan mana dia dua doktor tentang Soekarno. Jadi walaupun dia anak ideologis tapi udah kuasi biologis lah, udah jadi anak sulung gitu loh. Jadi kalau dipercayakan menjadi ketum sementara itu bisa gitu loh. Jadi kelihatannya arahnya ini, rencana ini yang kemudian berantakan gara-gara manuver sprindik. Sejak sprindik memang saya udah sebutkan ini satu game yang lain, dan saya kira sejak itu Bu Mega kan belum bicara lagi, jadi kelihatannya lagi merenung benar, barangkali di batu tulis barangkali. Sebab Hasto selalu jualan batu tulis itu adalah tempat magis. Jadi kan masuk ke dimensi magis tuh, di mana ibu berkomunikasi dengan itu kan ceritanya untuk jualan ke konstituen yang percaya soal beginian. Jadi dengan Pak arwah Bung Karno seolah-olah begitu kan. Itu kan jualannya Hasto. Nah, ini kita masih tunggu. Jadi sejak sprindik sebetulnya anak sulung ini posisinya begini. Sementara di keliling anak sulung ini ada yang namanya Koni tadi, jadi nyambungnya ke sana gitu loh. Yang sebetulnya melihat bahwa kalau posisi ketum sementara ini bisa diambil alih, nanti kalau udah jadi ketum sementara kan tinggal diatur kemudian lagi kan, langkah-langkah berikutnya. Jadi sasarannya sebetulnya jalan tengah ini yang tadinya dan idealnya kalau menurut saya Pak Jokowi. Tapi anak sulung ini nggak mau. Dan anak sulung ini kemudian skenario yang dia rencanakan menjadi berantakan karena jadi tersangka itu Pak ya. Iya. Dan itu akan menjadi game lain. Itu yang dilihat oleh koalisi berbahaya, karena kalau dia jadi sekjen aja begitu se-Indonesia ribet begini, kalau dia jadi ketum gitu kan. Tambah runyam lagi gitu. Iya. Nah, ini topik yang saya kira perlu pembahasan terpisah ini Bang. Menarik ini soal dinamik internal dynamics antara tiga itu. Menurut saya pembacaan yang menarik ini antara Megawati Hasto satu faksi, Megawati Puan satu faksi, Megawati Prananda satu faksi gitu. Itu saya kira menarik untuk kita bicarakan ke depan. Kalau apalagi tadi ditarik ke konteks Orde Baru, bagaimana naiknya Bu Mega, peranan Taufik Kemas, dan
dan seterusnya. Itu gambar besarnya jadi lebih lengkap gitu Bang. Ya, karena harus dijelaskan kronologis itu nggak bisa bohong. Ya, ya. Jadi analisis intelligence itu memang harus melihat pola dalam kronologis gitu loh. Dan itu tidak pernah bisa bohong. Kata-kata bisa bohong, perilaku bisa berbohong 1-2 kali, tapi begitu kata-kata dan perilaku berjalan dalam analisis kronologis itu kan timing, berarti kan timeline gitu. Itu nggak bisa bohong. Dia lebih banyak A kelakuan B atau A kelakuan A atau gitu terus saja. Itu kan nggak bisa bohong. Nah, dengan analisis kronologis ini kita bisa lihat memang dari wawasan tentang perkembangan ini memang perlu gitu loh. Kebetulan I was there gitu loh. Dengan Gus Dur kan saya sering diskusi dengan Pak Beni. Jadi saya ngerti, dengan Pak Sarwono juga ngopi saben sore. Jadi saya agak cukup mengerti, cukup khatam apa sebetulnya yang terjadi di 80-an dan 90-an awal. Dan bagaimana PDIP sebenarnya dilibatkan dan apa dibalik penganugerahan gelar pahlawan proklamator di bulan November tahun 86 itu. Dan apa dibalik penunjukan sekjen sipil pertama Golkar. Itu semua ada hubungan. Yang 183 yang Golkar, yang ini 86, beda berapa? 3 tahun. Tapi itu semua ada hubungan, setting politik nasionalnya itu jelas. Karena apa? Ancaman geopolitik dari wind of change di Eropa pada saat itu kan Glasnost sudah bicara. Lalu Gorbachev naik gitu loh, bicara perestroika. Nah, di Polandia, yang duluan Polandia kan si Walensa gitu loh, ya. Pergerakan buruh, Solidarność. Dan ini menjadi inspirasi bagi Gorbachev bahwa nggak bisa lagi. Karena kan mereka ini satelit induknya kan Moskow. Nah, kalau satelitnya udah pada nyanyinya demokrasi, ini repot nih, lama-lama masuk ke Moskow nih. Mendingan kita perbaiki diri. Nah, gejala itu yang ditangkap oleh intelligence pada saat itu, dan Pak Harto mengamini bahwa kita harus mulai nih, nggak bisa. Maka sebetulnya di 83 itu dengan adanya penunjukan sekjen sipil Golkar, anak muda lagi ya, dan Pak Harto memang pidato bahwa di masa depan nih anak-anak ini akan pimpin karena saya juga akan berlalu. Itu pidato Pak Harto. Tapi itu sebenarnya terkait dengan peristiwa di 80 sampai terjadinya peristiwa meja biliar yang kemudian membuat semuanya berantakan. Meja biliar di Cendana ya antara Pak Harto dan Pak Beni kan kemudian sebenarnya bukan mereka hanya salah pengertian. Kan pada akhirnya Pak Harto kan nangis di samping Pak Beni waktu sebelum meninggal di rumah Gatot Subroto dan mengakui kesalahannya. Meja biliar itu soal Pak Beni yang mengasih warning ke Pak Harto tentang anak-anak bisnis anak-anak. Iya, karena itu kan sebetulnya sudah menjadi nggak ada yang berani nggak ngomong. Sudomo nggak berani juga. Beni ngomong gitu loh. Tapi habis itu kan pada buang badan semua tuh. Tapi ya nggak semua ya. Sudomo kemudian berusaha menetralisir lah. Kemudian kan Pak Beni tetap diangkat jadi Menhan kan. Ini gara-gara Pak Domo. Belum lama sejak itu kan terjadi itu kan, kepala intelijennya Korea itu kan dia sikat presidennya, ditembak masih di Blue House, bukan di Safe House. Nah, Pak Harto kelihatannya dikasih cerita ini pikir juga dia, wah ngaco nih Pak Beni. Adomo tuh yang jadi ininya. Jadi akhirnya udah Menhan lah. Jadi nggak dibuang sepenuhnya lah. Cuman nggak dikasih posisi strategis karena Panglima ABRI itu kan pegang pasukan kan. Iya. Oke, Bang, ini malah makin menarik tapi kita harus mengakhirinya. Ya. Supaya ini bisa menjadi bekal untuk bahan untuk diskusi kita selanjutnya, Bang. Ya. Oke. Terima kasih Bang Yosef Wenas atas obrolannya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.